Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di akun YouTube Kang Abdul DOD dan DOE. Masih dalam sistem perawatan unggas dan perawatan maggot. Nah lur, kalau dalam kolong kandang itu, kalau tidak ingin bau, atur ketebalannya ya, atur ketebalannya, jadi otomatis tidak akan bau. Nah, kalau bisa diatur ketebalannya, sebenarnya kasgot itu tidak akan bau. Nah, di sini saya menggunakan baliho, biasalah, ini produk kerajinan saya, baliho yang dilepet, biasa di atas dilipat. Indukannya ngontrol tuh, anakannya tuh, ada emaknya tuh, emaknya lagi ngasuh dia tuh, ada emaknya tuh. Nah gitu ya lor, kalau aromanya rada bau, dan juga harusnya pakannya tuh difermentasi. Ini pisang isinya khusus yang sudah difermentasi, jadi ini sekitaran ya 1 ember besar yang kuning itu, biasanya kan saya kupas ya. Ya banyak lah di postingan di YouTube saya, di akun. Biasanya 1 ember itu saya masukkan ya, isinya seperti ini, nanti seperti ini. Dan di sini juga ada nih tuh, ini yang menimbulkan harum itu seperti ini lor, difermentasi lor. Kalau nggak difermentasi pakannya akan bau. Ini malah ini nangka yang sudah jadi bubur, cuman fermentasi aja. Dan kalau tidak pengen bau ya harus rajin-rajin pangkas kasgot seperti ini. Ini kasgot yang sudah mengering, udah masukin ke wadah jarang ini, taruh di atas bak. Nah itu kan otomatis si maggotnya larinya ke bawah. Nah, ini udah saya bersihkan, udah saya masukkan lagi dalam. Itu rajin-rajin dipangkas ya, pangkas kasgotnya, jadi otomatis jadi kita tuh tidak terlalu capek. Serok dari sana masuk ke sini, ini dia mengering, nanti buat pupuk. Kan terlalu itu ya tebal, malah ini saya 2 hari sekali kalau udah remah. Nanti jadi bakar remah sebenarnya. Ini masuk sini, masuk ke apa namanya, bak khusus ini wah saringan ini khusus untuk pangkas kasgot. Di sistemnya begitu ya, biasakan memangkas kasgot ya. Kalau untuk media di dalam kolong ini, karena kalau kasgotnya tidak dipangkas nanti akan timbul amoniak, bau membusuk. Dan kendala yang sering dihadapi oleh peternak atau penggiat maggot itu yaitu bau. Kalau menurut saya, bau itu ditimbulkan karena amoniak yang terlalu tebal dari hasil pakan. Biasanya pakan yang biasanya diberikan kepada maggot yang tidak tidak sesuai dengan ukurannya, atau biasanya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Teorinya begini, misalkan antara maggot dan pakan itu lebih banyak dari pakan biasanya ya. Jadi pakan itu lebih cepat membusuk dan tidak dimakan oleh yang tidak dimakan oleh maggot tersebut. Jadi maggot itu lebih, karena efeknya maggot itu panas, jadi pembusukan itu lebih cepat dan akan timbul bau gitu kan. Ya beda lagi dengan sistem cara pengurai begini kan ya, jadi otomatis tidak akan timbul bau kasgotnya, karena kan sering kita pangkas dan
medianya kita sering urai, tidak otomatis. Prinsipnya saya begini, kalau mau kasih makan ini kita kumpulkan dulu di tengah gitu kan ya, kasih makan pinggiran gitu, nanti kita kumpulkan lagi di tengah, kasih makan pinggiran gitu ya. Untuk hariannya makannya ini biasanya ya dari kotoran ayam. Untuk cara mengurai amoniak ya, dan di sini juga saya menggunakan fermentasi. Silakan kalau untuk yang butuh informasi tentang fermentasi rabal, ada, bisa diklik di uploadan saya yang dahulu. Silakan cek status di playlistnya, ada itu herbal atau fermentasi. Itu kegunaannya untuk penggemukan unggas, anak bebek, ayam, seperti itu ya, dan untuk mengurai amoniak, karena hasil yang timbulkan dari pakan ke unggas itu lalu jadi kotorannya dimakan sama maggot itu, jadi tidak menimbulkan bau. Untuk dibersihkannya nanti bisa dikasihkan ke ayam, bisa dikasihkan ke unggas lainnya ya. Bahkan saya pernah upload dibersihkan dengan ayam yang dimasukkan ke dalam kandang. Nah, lur kasbotnya yang tadi itu seperti ini. Nanti kalau sudah mengering kita bisa buat kompos pupuk. Di sini saya gunakan untuk tanam. Ini ajola, saya baru mulai ajolanya karena di sawah sudah mulai kering, otomatis ajola harus punya penampungan. Ini sisa-sisaan kemarin ajolanya. Kalau lagi banyak biasanya ajola pun buat pakan saya. Di sini lur hasil pemancingan yang biasalah saya nampung. Kalau hasil mancing kita tampung. Sering saya bilang di komenan-komenan FB ya, saya mancing itu 1 bulan tuh sampai 5 kali atau 4 kali, karena saya tidak fokus di kandang, saya tidak merawat kandang, sangat kesulitan untuk merawat kandang. Ini baby-babynya ya lur. Nah, ini satu, ini kedua, ini masih becek, nanti belum dikasih makan, ini baru dikasih susu setelah penetasan. Tapi masih tercampur juga ya, campur dengan yang agak besar lah. Ini sebenarnya masih baby, ada sekitar 3 wadah. Ini baru netes lur, dia udah menetas, sudah saya angkat dan saya kasih susu lur untuk penggemukannya agar lebih cepat. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru ya dengan sistem saya. Yang untuk mengatasi yang dikerubutin semut biasanya ya, atau dikerubutin itu gurem atau rongok biasanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Cukup sekiannya dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.